Shalom teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat malam semuanya. Kembali kita hadir di ibadah Komisi Pemuda. Mari kita sama-sama mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kita mau ambil saat tenang di hadapannya Tuhan sambil mengucap syukur sebab kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Mari kita tenangkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan saat ini. Kita mau masuk hadiratnya Tuhan, menikmati baiknya. Sebab Dia terlalu baik dalam hidupnya kita. Haleluya Yesus. Sebab Allah itu baik dulu sampai selama-lamanya. Biarlah saat ini kita bawa hati kita, rasa syukur kita mau naikkan bagi Tuhan, menyembah Dia, sebab Dia Allah yang setia. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan. Sekalipun
Sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Dalam kondisi apapun kami saat ini Tuhan, kami mau berkata bahwa Tuhan Engkau Allah yang baik. Kalau kami masih ada sampai saat ini Tuhan, itu artinya Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, yang begitu setia. Sekalipun kami tidak setia Tuhan, tapi Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan bila kami belajar saat ini Tuhan, apapun kondisi kami saat ini, kami mau belajar tetap setia pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes. Katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, untuk setiap anugerah-Mu bagi setiap kami, untuk berkat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, untuk orang-orang yang kami kasihi yang masih Engkau pimpin, Engkau sertai setiap mereka. Dan untuk kondisi apapun kami saat ini Tuhan, kami mau tetap bersyukur pada Engkau ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau pimpin ibadah Komisi Pemuda pada malam hari ini Tuhan. Biarlah dari awal hingga pada akhirnya Tuhan, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, shalom. Haleluya. Dan biarlah kita bersyukur saat ini. Dan kita mau naikkan pujian bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang peduli akan hidupnya kita, dan kita mau bersyukur bagi Dia. Come on. Woo. Na 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 katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik.
setianya, kasih setianya. Na 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 padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Dan saat ini kita mau persiapkan hati kita, kita mau menyambut firman Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang baik, yang bila setiap kita boleh tetap setia pada Tuhan dan selalu rindu akan firman-Nya, yang bila setiap kita selalu tinggal di dalamnya, menikmati baiknya, kebaikannya dalam hidupnya kita. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu.
kekasih jiwaku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami diizinkan kembali boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, bahkan saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan yang hadir di tengah kami, Tuhan yang menolong setiap kami, Tuhan yang memampukan kami untuk dimengertikan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Shalom rekan-rekan KP yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali kalau hari ini boleh kembali menjumpai teman-teman. Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat, semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Malam hari ini mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dalam Matius 28. Kita akan bahas ayat 19 dan 20, tetapi kita akan baca mulai dari ayat 16. Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20, kita pelajari baca satu perikop ini. Ayat 16 berkata, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Dalam peristiwa kebangkitan Yesus dan setelah Yesus menampakkan diri 40 hari kepada murid-muridnya, dan Yesus akhirnya berjanji berjumpa dengan murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Dan ayat 17 berkata, ketika melihat dia, mereka menyembah dia, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, teman-teman KP, ayat 17 berkata, mereka menyembah dia, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ingat, Yesus pada waktu akan naik ke surga itu disaksikan oleh lebih dari 500 orang. Bukan hanya ke-12 rasul, bukan hanya murid-muridnya saja. Dan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus itu kita tahu ada banyak sekali yang menyebarkan isu. Bahkan yang mengatakan bahwa Yesus dicuri, mayat Yesus dicuri, atau ada juga yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati tapi pingsan, atau ada yang mengatakan bahwa Yesus digantikan oleh orang lain. Dan itu berbagai macam isu masih muncul saat itu. Kalau kita melihat perikop di atasnya, di situ juga Mahkamah Agama membuat isu, membuat hoaks juga. Nah, wajar kalau murid-murid itu jadi akhirnya ragu-ragu untuk menyembah Yesus. Benar nggak ini Yesus yang mereka katakan sebagai guru? Benar nggak ini? Itu sebabnya kalau sebagian menyembah dan sebagian masih ragu-ragu, itu wajar. Tetapi apakah Yesus marah? Tidak, Yesus mendekati mereka. Dan Yesus berkata kepada mereka di ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadanya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Yesus mendekati mereka, memastikan kepada mereka bahwa ini aku, Yesus. Dan sekarang aku sudah mempunyai kuasa baik di sorga dan di bumi. Aku punya otoritas itu. Sehingga dan ayat 19 dan 20 kita mau baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat 19 dan 20 saya baca langsung karena memang di ayat 19 dan 20 tidak ada titik di sana sehingga kita sambung bacanya ya. Di ayat 19 itu kita sudah kenal semua bahwa itu adalah amanat agung yang berkata pergilah. Karena Yesus sudah pemegang kuasa di ayat 18 tadi, pergilah, ini perintah yang Yesus berikan. Karena otoritas yang dia miliki, jadikan semua bangsa muridku. Dengan kata lain, murid-murid, mereka yang saat itu menyaksikan Yesus akan naik ke surga, mereka diperintahkan untuk pergi dan memuridkan semua bangsa. Pergi dan memuridkan semua bangsa. Sebelum peristiwa kematian Tuhan Yesus, Yesus juga pernah mengutus para rasul, mengutus murid-muridnya, tetapi tidak kepada semua bangsa, hanya kepada orang-orang Israel. Matius 10 ayat 5-6 berkata kepada orang-orang Israel, orang Samaria juga tidak. Tetapi setelah kematian dan kebangkitan Yesus, bahkan sebelum peristiwa kenaikan ke surga ini, Yesus memerintahkan jadilah saksi
di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata demikian. Jadi bukan hanya kepada orang Israel, tetapi sampai ke ujung bumi untuk menjadikan mereka semua murid Kristus. Bukan murid kita, bukan murid saya, tetapi menjadi murid Kristus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kata pergilah memiliki arti di sini dimanapun kita berada atau kemanapun kita pergi. Jadi bukan hanya perintah pergilah, tetapi dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, kita harus menjadikan semua bangsa murid Kristus. Apakah perintah ini masih relevan untuk saat ini, di mana kita tidak bisa kemana-mana saat ini? Masih. Perintah Tuhan Yesus tidak ada perkecualian, atau kalau andai kata terjadi, enggak ada. Perintah ini tetap dan relevan sampai saat ini. Mungkin kita secara fisik tidak bisa kemana-mana atau tidak boleh kemana-mana, tetapi suara dan wajah kita bisa kemana-mana. Ya kan? Sekarang handphonenya sudah canggih, bisa kemana-mana suara kita. Nah, itu pun bisa menjadi fungsi untuk kita mengajarkan atau memuridkan orang lain menjadi murid-murid Kristus. Beberapa waktu yang lalu, ada seseorang yang meminta saya untuk menolong teman, artinya ada teman yang punya masalah untuk mereka bisa chat. Saya nggak kemana-mana, saya juga nggak kenal anak ini, tetapi melalui WA akhirnya kami ngobrol, kami berkenalan, dan sampai hari ini saya masih komunikasi dengan dia, bahkan saya masih mengirimkan ayat, masih memberikan renungan buat dia. Jadi sampai hari ini saya masih bisa berkomunikasi dengan dia. Dan sampai hari ini juga saya belum pernah ketemu sama dia. Nah teman-teman, kita nggak harus pergi, kita nggak harus ketemu dengan orang kemana dia. Nah ini pun bisa menjadi sarana untuk kita memuridkan orang tersebut menjadi murid Kristus. Nah setelah itu, apakah kita cuma di rumah kita tetap bisa memuridkan? Saya mau katakan tetap kita bisa. Di rumah kita berjumpa dengan siapa saja. Orang-orang itu tetap harus kita jadikan mereka murid Kristus. Kita berjumpa dengan teman-teman satu kos, kita berjumpa dengan orang saudara adik kakak kita, bertemu lagi dengan orang tua kita, bertemu lagi dengan anak-anak kita, mereka semua harus kita muridkan. Nah tentu kalau membuat mereka menjadi murid Kristus, tentu saja kita sendiri harus sudah menjadi murid Kristus. Kita tidak bisa memuridkan mereka tetapi kita sendiri belum jadi murid Kristus. Kita hanya menjadi calo, ayo ke surga, tapi kita nggak pernah berangkat ke surga. Kita nggak sampai ke surga, itu namanya kita calo. Kita memuridkan mereka menjadi murid Kristus, tapi kita belum menjadi murid Kristus, tentu tidak bisa. Nah, itu sebabnya kita sendiri harus menjadi murid Kristus untuk kita bisa memuridkan mereka. Supaya mereka juga melihat, oh benar, ini contoh, ini teladan yang kita bisa berikan. Menjadi murid Kristus itu seperti ini. Nah, ada teladan yang kita berikan buat mereka. Nah, kalau dikatakan ayat 19, dikatakan sana juga, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptis mereka berarti mempersatukan mereka menjadi satu keluarga Kristus. Hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, bukan nama yang lain. Dan itu artinya kita mempersatukan mereka menjadi anggota tubuh Kristus. Dan mengajar mereka apa yang Yesus ajarkan. Untuk taat apa yang Yesus ajarkan. Ayat 20. Tentu ada rasa takut mungkin buat kita mengajar kepada mereka. Mengajar untuk mereka melakukan apa yang Yesus ajarkan. Tapi ayat 20 berkata, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi teman-teman, firman Tuhan Matius 28, 19 ayat 20 masih relevan sampai hari ini. Dan jaminan itu masih tetap sampai hari ini. Kita harus pergi, kita harus memuridkan orang-orang yang ada di sekeliling kita dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Kalau andai kata kita sekarang sudah ke toko, kalau andai kata kita sekarang sudah boleh jalan-jalan ke tempat wisata, pun kita di sana diminta untuk memuridkan orang-orang di sekitar kita. Tentu bukan serta-merta kita pengumuman atau kita berteriak pada orang-orang yang belum kenal kita, ayo percaya
ayo kita melakukan perintah Tuhan Yesus. Tentu bukan seperti itu. Tentu ada jalan atau caranya. Yaitu bahwa bagaimana kita menjalin komunikasi dengan mereka. Bagaimana sikap kita kepada mereka. Dan mengajar itu perbuatan yang terus menerus, tidak hanya sekali. Mungkin kita ketemu mereka hanya sekali di tempat wisata atau kita di tempat gimana kita jalan-jalan atau berbelanja atau ke toko. Mungkin hanya ketemu sekali. Tetapi sikap kita di saat kita bertemu sekali itu, kalau kita tidak menggambarkan kita murid Kristus, itu sudah membuat mereka tidak mau menjadi murid Kristus. Itu sebabnya teman-teman, kita mau belajar pada malam hari ini, kita sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan, yaitu dimanapun kita pergi, kita ada, kita tetap harus menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan kita. Karena itu di situ adalah kunci untuk kita membangun hubungan. Di situ adalah kunci untuk kita bisa menjadi teladan buat mereka. Untuk kita bisa membuat mereka mengenal Kristus. Membuat mereka menjadi murid Kristus. Membuat mereka melakukan apa yang Kristus ajarkan. Seperti ayat 20 berkata, ajar mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Untuk mengajar mereka, dalam bahasa Inggrisnya taat, obey, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan pada saat kita mengajar mereka, kalau muncul mungkin rasa takut, ragu, jangan khawatir. Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan jaminan itu sampai saat ini diberikan kepada Tuhan untuk setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh kembali mendengar amanat agung Tuhan untuk kami pergi menjadikan semua bangsa murid. Tuhan, mungkin dalam segala keterbatasan kami tidak mampu banyak berkata-kata atau kami tidak mampu pergi kemana tempat yang jauh di mana kami harus memuridkan mereka. Tapi kami percaya Tuhan sudah meletakkan orang-orang di sekeliling kami untuk kami boleh memuridkan mereka, untuk kami boleh menjadi teladan. Tolong kami Tuhan supaya sungguh kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk kami hidup melakukan perintah Tuhan dan kami boleh menjadi teladan yang baik. Dengan teladan hidup kami boleh memuridkan setiap mereka menjadi murid-murid Kristus. Mengajarkan kepada mereka apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Terima kasih Tuhan, kami rindu hidup kami boleh menjadi teladan. Hidup kami boleh jadi terang untuk orang-orang sekitar kami. Dan kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tapi Tuhan ada menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, tetaplah semangat. Tetaplah menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Apapun yang kita lakukan, lakukan sepenuh hati kita untuk Kristus supaya hidup kita boleh jadi terang. Dan untuk itu bagaimana? Kita harus terus punya connecting yang kuat dengan Tuhan. Kita harus hidup dalam persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadahmu. Meskipun itu mungkin hanya ibadah online. Tapi kita tetap mau beribadah dengan sepenuh hati kita, dengan keseriusan kita. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami rindu ibadah ini untuk hormat mulia nama Tuhan. Dan kami rindu ada banyak rekan-rekan pemuda kembali diingatkan untuk terus boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Untuk menjadi terang untuk orang-orang di sekitarnya dimanapun mereka berada. Di rumah, di tempat kerja, di sekolah, dimanapun mereka berada Tuhan, kami rindu, kami boleh melakukan amanat agung Tuhan, untuk kami boleh belajar menjadi terang, untuk kami boleh menjadi berkat untuk mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami, dari awal sampai pada akhirnya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.